Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, saya Mufidatul Islamiyah sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai acuan pengembangan program pendidikan anak usia dini. Mari kita simak pemaparan dari kelompok 7. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan anak usia dini dan juga kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku saat ini. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan PAUD, setiap lembaga PAUD harus memerhatikan standar nasional pendidikan, khususnya standar pendidikan untuk anak usia dini, sebagaimana jenis dan jenjang pendidikan lainnya. PAUD juga memiliki kerangka acuan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, tahapan perkembangan, dan tingkat belajar pada anak usia dini. Oleh karena itu, penggunaan kurikulum pada lembaga anak usia dini harus dipahami secara benar sehingga setiap pendidik PAUD dapat merancang, memberikan, dan mengembangkan proses pembelajaran yang mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai bahan, sumber dan media permainan yang edukatif yang sesuai. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh yang kuat. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat, makro, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional satuan pendidikan, yaitu para guru, kepala sekolah, pegawai pendidikan, supervisor, dewan sekolah, atau komite pendidikan, dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait, stakeholder. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang cukup kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum.
Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan jadikan dasar dan arah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Yang kedua adalah landasan psikologis. Dalam proses pendidikan, yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologis yang mempengaruhinya, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Terdapat 9 aspek psikologis yang kompleks, yaitu aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek individu, serta landasan sosial budaya. Nah, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang 1945. Peraturan perundang-undangan seperti UU tentang pendidikan, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Otonomi Daerah, surat keputusan dari Menteri Pendidikan, surat keputusan dari Dirjen Dikti, serta peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Terdapat 12 prinsip, yakni 1. Bersifat komprehensif. Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. 2. Dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Kurikulum harus menyediakan berbagai kegiatan dan interaksi yang tepat didasarkan pada usia dan tahapan perkembangan setiap anak. Program menyediakan berbagai sarana dan bahan untuk anak dengan berbagai kemampuan. 3. Melibatkan orang tua. Keterlibatan orang tua sebagai pendidik utama bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. 4. Melayani kebutuhan individu anak. Kurikulum dapat mewadahi kemampuan, kebutuhan, minat setiap anak. 5. Merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat. Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota dari keluarga dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. 6. Mengembangkan standar kompetensi anak. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengembangkan kompetensi anak. Standar kompetensi sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak. 7. Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya memperhatikan semua anak termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. 8. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Kurikulum hendaknya dapat menunjukkan bagaimana membangun sinergi dengan keluarga dan masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 9. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Kurikulum yang dibangun hendaknya memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan anak saat anak berada di sekolah. 10. Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga. Kurikulum hendaknya dapat menjabarkan dengan jelas prosedur manajemen atau pengelolaan lembaga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. 11. Manajemen sumber daya manusia. Kurikulum hendaknya dapat menggambarkan proses manajemen pembinaan sumber daya manusia yang terlibat di lembaga. Dan yang terakhir, penyediaan sarana dan prasarana. Kurikulum dapat menggambarkan penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga.
Acuan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini ada dua, yaitu satu, standar kompetensi anak usia dini, dan yang kedua yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini adalah standar kemampuan anak usia 0 sampai 6 tahun yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, ada bahasa. Keempat, kognitif. Kelima, fisik atau motorik. Dan yang terakhir yakni seni. Kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada pun komponen kurikulum, seperti yang pertama adalah anak didik atau peserta didik, kedua pendidik, ketiga pembelajaran, keempat penilaian, yang kelima pengelolaan pembelajaran. Kurikulum merupakan pengalaman belajar yang akan ditempuh oleh peserta didik. Sebagai pengalaman belajar, kurikulum memuat berbagai deskripsi pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dimaksud dalam perspektif PAUD dapat digambarkan sebagai pengalaman bermain. Setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri tentang standar isi, proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian terhadap peserta didik, dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan sebagai kerangka acuan standar minimal penyelenggaraan pendidikan pada saat setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Selanjutnya, kami akan membuka termin pertanyaan. Apabila dari teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.